Ini mobilnya harganya ya lumayan lah, ini harga murah lah gitu kayaknya. Tapi masih bisa ditawar juga bro. Gue bisa sampai ketipu duit sampai 100 juta loh, gue bisa bilang 100 juta bro, bener bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Sekarang kita lagi mau jogging nih sama Rehan Maziat belakang, dari belakang. Habis jogging ntar kita ngobrol bro ya. Gue mau ngobrol sesuatu yang penting nih. Oke? Alright, let's go. Are you get ready? Let's go jogging now. Bro, cuacanya panas luar biasa bro. Lihat tuh sekarang 31 derajat Celcius bro. Panas luar biasa. Jadi mobil yang di belakang ini lagi sale bro. Jadi suka kayak gini, suka jualan mobil ada di pinggir jalan kayak gitu. Ini mobilnya harganya ya lumayan lah, ini harga murah lah gitu kayaknya. Tapi masih bisa ditawar juga bro. Oke. Harganya berapa dijualnya nih? 5.000 or the best offer 5.500 bro, 48 mile 2002, mobil 22 Mercury. Oke. Nih lihat Mercury nih. Apa nih merek Mercury nih bro? Masuk nggak ke Indonesia bro? Nggak ngerti juga. Terus kita sekarang mau cerita bro mengenai mobil bekas yang ada di Amerika bro. Oke, gue dulu pernah ada kejadian yang kejadian sedih loh bro. Kalau nggak ngerti masalah mobil bekas di Amerika ya, gue pernah ketipu di Amerika beli mobil bekas bro. Kita cerita bro ya, let's go. Nah, videonya oke. Good. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Tadi gue baru lari bro, tadi sama anak-anak sama Rehan masih di sana tuh. Masih main sama di park tuh di belakang. Oke. Adik Ziad masih tidur di sini. Ya udah kita mau cerita aja bro. Oke, gue mau cerita bro. Jadi gue mau cerita mengenai dulu kejadian gue waktu beli mobil bekas di Amerika bro. Lu semua kan pada tahu tuh mobil bekas di Amerika itu harganya luar biasa murah bro. Bisa jadi murah itu 30% dari harga mobil di Indonesia. Gue bisa bilang kayak gitu ya. Jadi ceritanya waktu dulu pertama kali gua itu pergi ke Amerika di tahun 2010 dulu awalnya kan gua kesini kan. Gua ketipu bro, gua bisa sampai tuh gua itu kalau misalnya nggak ngerti gimana caranya tuh gua bisa sampai ketipu duit sampai 100 juta loh, gue bisa bilang 100 juta bro, bener bro. Waktu pertama kali nyampe di sini ya. Jadi cerita gue ini ya mudah-mudahan bro ya buat si bro semua kalau mau pergi ke Amerika ataupun pengen tahu aja lah gimana prosesnya jual beli mobil bekas di Amerika. Jadi nggak sampai ketipu gitu sama kayak gue kayak gini gitu ya. Oke, gue cerita bro. Jadi dulu awalnya di tahun 2010 bro, gue baru nyampe banget ke Amerika. Di Amerika itu bro, kalau si bro tahu semua itu transportasi umum itu ya lumayan susah loh bro. Jadi lo di sini gue rekomendasikan banget gitu lo beli mobil lah. Mobil di sini yang second tuh murah gitu. Karena kalau lo mau hidup kayak mau pakai transportasi umum, terus lo pakai kayak bus kayak gitu lah, itu tuh harus nunggunya harus lumayan lama kayak gitu. Ini ada Marihan nih. Say hi deh. Okay. I wanna record me over here. Alright, okay, you play there, Abi gonna go there. Oke. Jadi gue mutusin dulu kan gue zamannya abis kerja di Mesir kan gue datang gitu ke Amerika ya. Alhamdulillah
gue ada simpanan lah gitu bro untuk beli mobil lah, mobil bekas gitu kan. Gue punya budget waktu itu beli mobil harga 8.000 US bro, 8.000 sampai 7.000 US lah, atau kira-kira harga mobil harga 100 juta lah gue mau beli di awal gitu kan. Tapi gue nggak ngerti bro beli mobil bekas itu di mana, terus juga gue nggak ngerti mesin lah intinya lah waktu di sini kan. Terus habis itu gue sama temen nih, gue diantarin ke dealer, gue pergi ke dealer. Kalau mobil baru gitu harganya sekitaran harga 20.000, harga 18.000 gitu kan. Ya nggak cukup lah budget gue bro waktu itu, karena gue juga harus harus cepet punya mobil nih, karena gue harus pergi kerja juga, gue nggak bisa pakai kendaraan umum terus lah intinya kayak gitu kan. Yaudah gue pergi ke suatu dealer, kedua dealer, ke banyak dealer gitu, gue cari di online juga. Terus gue dapet lah satu dealer yang jual mobil yang rasa gue tuh bagus lah gitu, harganya good deal gitu. Gue dapet mobil waktu itu Nissan Versa bro. Itu Nissan Versa tuh kayak mobil kecilnya dari Nissan gitu, kayak mobil sedannya dari Nissan. Harga pasarannya itu harusnya 9.000 US. Cuman karena gua itu di sana coba negosiasi lah gua di sana kan. Dia berani ngasih harga 8.000 US, bro. Ya udah, habis itu udah negosiasi mobil, udahlah akhirnya gue beli mobil itu seharga 8.000 US, bro. Nah, kalau lu beli mobil di sini, bro, lu itu bakalan registration lu itu bakalan diurusin sama dia. Urusin sama dia di namanya di DNV lah, tuh kayak departemennya ini lalu lintas kayak gitu kan. Nah, kata dia, yaudah lu udah beli di sini, terus lu tuh nunggu selama kira-kira 2 minggu, gue bakalan kirim registration atau BPKB-nya gitu, lu bakalan gue kirim ke rumah lu, kata gitu kan. Nah, oke lah kalau dikirim ke rumah ya udah lo, gue oke aja lah gitu kan. Ya udah akhirnya udah negosiasi, gue bayar pakai cash lah gitu. Waktu itu gue ngambil duit pakai cash 8.000 US, bro, gue bayar pakai cash, bayangkan tuh. Udah duit nabung gue lah ceritanya kan. Terus ya udah akhirnya gue pulang ke rumah, gue pakai mobilnya udah enak. Tapi 2 minggu berlangsung, tapi kok gue nggak dapat registrationnya. 3 minggu nggak dapat. Gue samperin lagi, bro, itunya dealernya mobilnya itu kan. Dan dealer mobil itu udah tutup, bro, udah close of business. Kata, waduh, gimana nih, bilang kan, gua punya mobil tapi gua nggak punya BPKB-nya. Ini mobil curian, itu mobil apa gitu, gua nggak bisa perpanjang pajaknya, bro, di sini, bro. Waduh, gua pusing luar biasa, bro ya. Akhirnya gue coba pergi ke kantor polisi, bro, gimana caranya proses surat kehilangan lah gitu kan. Gue bilang itu kehilangan. Ternyata kalau lu pergi kantor polisi itu bukan masalah kayak hukum perdata kayak gini. Lu cuman masalah kayak hukum kriminal. Kalau lu itu disakiti, kriminal lah kayak gitu kan. Lu nggak bisa hukum perdata. Katanya lu harus masuk langsung pergi ke departemen lalu lintasnya atau DNV-nya gitu. Ya udah, bro, gue pergi ke DNV-nya, dikasih taunya lah caranya tuh prosesnya panjang luar biasa, bro. Salah satu prosesnya itu ya, gue itu harus ngirim surat gitu. Dia kan tahu tuh mobil gue itu sebenarnya ownernya siapa yang awal. Karena nih mungkin si dealer ini kan sebagai orang di tengah-tengah doang kan, ada ownernya yang belakangnya. Gue disuruh kirim surat ke ownernya itu. Terus kalau seandainya gue dapat balasan surat dari si ownernya itu, gue nggak boleh buka suratnya, gue harus ngasih ke DNV langsung suratnya itu. Jadi tanda itu mobil udah laku gitu, atau memang bukan mobil curian berarti kan. Seandainya gue nggak dapat surat balasannya, gue harus ngasih receipt dari gue pengiriman surat itu, karena artinya gue itu udah bener-bener ngasih surat gitu ke si orang itu gitu. Jadi untuk mengasih tahu tuh nggak mobil curian lah intinya gitu kan. Ya udah akhirnya proses kayak gitu. Dan waktu gue negosiasi di awal itu, dia itu ngasih gue itu fee tambahan gitu, si dealer yang penipu ini kan ngasih fee tambahan, lu itu harus nambah duit 10.000 lagi, 1.000 US lagi atau 13 juta lagi untuk ngurus BPKB. Akhirnya gue alhamdulillahnya sama DNV itu prosesnya panjang, bro, sampai 3 bulan, bro, gue proses mobil gue itu. Ya orangnya itu close of business gitu. Untungnya yang ngelapor kalau misalnya ada penipuan kayak gitu nggak cuman gua doang, ternyata banyak gitu yang lapor, dan dilihat emang dia orang itu udah close of business gitu. Makanya orang itu gua anehnya dia tuh kayak baik banget, dia tuh
terima-terima semuanya, harganya tuh miring banget kayak gitu. Ya udah, alhamdulillahnya habis 3 bulan gue dapat BPKB gue dapat ini cuman gue udah rugi waktu yang banyak, udah rugi mental lah gitu bro. Udah balik-balik ke departemen lalu lintas itu, udah gue bolak-balik, udah izin kerja gitu. Waduh. Jadi bro kalau gue bilang ya, lo itu kalau ke Amerika lebih baik bro ya. Gue itu dulu belinya itu di dealernya itu dealer kecil gitu bro, dealer kecil pinggir jalan gitu. Yang dealernya itu ya gue bilang ya gampang banget lah lo kalau auto bisnis tutup bisnis tuh gampang banget gitu. Mobilnya cuma beberapa gitu kan. Kalau gue saranin bro ya, kalau lu itu mau beli mobil bekas di Amerika gini, memang mobilnya murah gitu kan. Lu itu kalau bisa beli mobil itu di dealer resmi yang gede, dan di resmi itu biasanya ada juga jual mobilan bekas kayak gitu. Atau lu itu langsung beli sama orang yang jual langsung, owner to owner. Tapi kalau lu itu ngerti bagian mekanik gitu, mekanik mobil, kalau lu ngerti. Buat si bro semua, kalau nyampe ke Amerika ya udah, kalau beli mobil jangan sampai ketipu kayak gua, dan jangan beli di dealer abal-abal bro. Harganya murah, cuman lu sendiri yang bakalan jadi kena batunya kayak gitu. Kalau bisa bro ya, ada nih gua website yang lu bisa lihat langsung review dari si itunya gitu, dari si mobilnya itu bagus atau enggak gitu. Namanya carguru.com, gue kasih linknya di bawah. Alhamdulillah udah selesai. Tadi gue juga baterai gue udah habis bro di belakang nih. Gue ada di park sekarang. Nih Rehan lagi di belakang, lagi main di belakang. Baterai gue udah kebetulan habis juga bro. Jadi pas juga cerita gue selesai. Jadi si bro kalau mau benar-benar beli mobil bekas di sini, ya udah lihat aja dealer yang resmi atau website yang resmi, ada reviewnya kayak di sana. Jangan tergiur dengan harga murah doang bro, karena ya bisa kena batunya lah kayak gua gitu kan ceritanya. Udah bro, itu aja ceritanya. Oke, gua ada kepikiran mau buat review tentang mobil di Amerika nih. Harga mobil bekas kenapa di Amerika tuh kok murah banget. Gue coba mau bandingin di Indonesia. Kalau misalnya pengen lihat gitu video kayak gitu bro, gue bakalan ada ide. Kalau oke, udah tulis komen di bawah bro, gue bakalan buat video tentang mobil bekas di Amerika. Dan kayak gitu aja bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Rehan, bye bye. Oke, gue lanjut jogging lagi bro ya.